underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pungli di imigrasi kembali terulang dan lagi-lagi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Modusnya sama, yaitu menarik pungli di jalur fast track. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya kemarin itu kan rame ya, bahwa di Pelabuhan Udara Internasional Ngurah Rai Bali, Denpasar, itu memang kan banyak sekali turis yang masuk ya. Betul. Memang Pulau Bali itu lebih terkenal daripada negara Indonesia. Kalau pergi ke Amerika atau negara-negara lain, itu kepada rakyatnya ya. Kalau pada pemerintahnya udah pada tahu ya. Pada rakyatnya, apakah you tahu namanya negara yang Indonesia? Nggak pernah tahu. Nggak tahu. Ya. Tapi kalau ditanyain, apakah kamu tahu atau pernah pergi ke Bali? Wah, itu orang-orang asing di luar negeri itu langsung, oh Bali saya tahu. Ya, jadi memang Pulau Bali itu luar biasa. Ya, lebih populer daripada Indonesia. Ya, dan anehnya kalau orang-orang ke Pulau Bali itu sudah pergi ke Pulau Bali, itu selalu kepengen ke Pulau Bali lagi. Ada apa ya? Kan luar biasa itu anugerah dari Tuhan kan. Ya, jadi luar biasa sekali. Dan maka setelah pandemi ini selesai, itu turis yang masuk ke Pulau Bali itu udah hampir pulih. Ya, seperti diketahui target kunjungan turis di Indonesia itu kan setahunnya bisa 10 sampai 20 juta ya. Nah ini yang masuk Bali itu paling dikit 5 atau 6 juta. Jadi sehari itu ratusan ribu ya itu bisa terjadi turis-turis asing. Nah ini sekarang permainannya di sini. Nah, orang asing kalau masuk ke Indonesia sekarang ya itu di Bali ya. Satu, kalau dia bukan negara dari turis bukan dari negara ASEAN, maka dia wajib membayar VOA, Visa on Arrival. Artinya membayar izin masuk yang namanya visa saat dia datang di Pulau Bali atau di Denpasar atau di Ngurah Rai Airport. Ya. Nah, kalau yang dari negara ASEAN tidak usah pakai itu, jadi boleh langsung masuk. Saking banyaknya ini jalur-jalur itu, kalau orang asing mau masuk di wilayah Indonesia melalui pelabuhan udara, itu kan pasti diperiksa. Betul. Paspornya, ya kan? Terus fotonya sama paspornya sama atau tidak, macam-macam ya. Salah satunya juga ada VOA-nya atau tidak, ya, baru boleh masuk. Nah ini jalurnya ini kalau ramai sekali kan antrinya terlalu lama. Ya ada orang yang antri itu sampai 1 jam atau 1,5 jam. Ya itu biasanya yang meriksa itu kan petugas imigrasi. Betul. Dan kebetulan imigrasi itu kan ada di bawah Kemenhum ya. Nah waktu diperiksa satu-satu ini kan memang lama sekali. Nah Bandara Ngurah Rai itu ada yang namanya jalur cepat, fast track. Betul. Ya jadi kalau kita di jalan raya itu ada jalan tol. Ya, you tahu kan perbedaannya jalan tol sama bukan? Betul. Ya kalau jalan tol itu kan memang lebih enak tapi bayar. Betul. Ya kalau jalan yang bukan tol, wah bisa macet. Lah ini rupa-rupanya jalur antrian ini juga begitu. Ya macet. Kalau banyak sekali kan, loketnya terbatas. Lah jalur fast track ini sebetulnya itu adalah diberikan khusus kepada diplomat. Ya pejabat-pejabat tinggi. Betul. Atau penumpang-penumpang first class atau business class dari pesawat. Ya itu mendapatkan fasilitas fast track. Jadi tidak usah antri panjang-panjang, tapi cukup lewat jalan samping itu yang sudah disediakan, bisa masuk lebih cepat. Betul. Ya, itu memang fasilitas yang diberikan. Lah ini celakanya. Ini kan namanya kan kesempatan. Ya oknum-oknum dari keimigrasian sana itu oknumnya kelihatan bahwa wah ini peluang. Ya orang kan senangnya cepat. Ya terbukti kan jalan tol orang kita mau ya bayar nggak apa-apa tapi cepat, nggak macet. Ini juga begitu.
Bagi yang ngantri itu ada oknum yang jalan-jalan kan, pura-pura lihat pasportnya gitu kan. Dari mana negaramu, VOE-nya sudah ada belum? Nah, terus bisik-bisik. You mau lewat jalur fast track nggak ini, daripada kamu antri terlalu lama. Ya, karena dia tidak mempunyai fasilitas tadi itu. Maka ditawari mau nggak? Nah, biasanya di sini terjadi tawar-menawar. Dan kemarin sudah terungkap ya. Itu tarifnya untuk fast track itu 200.000 sampai 250.000. Ya? Wah, itu juga orang pada seneng. Kalau orang asing tuh 200.000 itu kan kecil. Berapa dolar? Kecil kan? Paling $15. Iya nggak? Ya kecil lah. Kalau $15 di luar negeri itu kan secangkir kopi aja gitu kan. Iya nggak? Ya udah. Ya, banyak yang lewat. Nah, celakanya lagi, uang itu masuk kemana gitu kan? Ternyata masuk di kantongnya petugas-petugas oknum tadi itu. Betul. Yang kemarin kalau nggak salah itu ditangkap tuh ada 11 orang atau berapa. Ya. Nah, sekarang juga masih dalam taraf investigasi. Benar. Ya, kita juga nggak ngerti itu. Coba bayangin kalau sehari itu ada 120 atau 200 orang yang lewat fast track, duitnya berapa? Betul. Kan jumlahnya gede itu, sama gajinya mungkin besar itu ya. Nah, jangan-jangan ini distribusinya merata dari bawah sampai atas dapat semua. Nah, maka tindakan-tindakan yang diambil ini kan jadi susah. Betul. Ya, jadi ini perlu jadi perhatian, jangan sampai Indonesia itu dipermalukan pada saat pintu masuk orang asing mau masuk itu malah jadi tempatnya orang pungli. Ya, ini kan terus terangan bikin malu kita. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.